Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fadilah jami'an sisilatul qadrin sabariya marsyalai wa Yesus. Saya pengesaba Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mukadimah ikut Ki Lukman Ki Sofa yang telah menyampaikan ilmu Allah, bekal untuk kita semua para pecinta kesucian jiwa. Semoga kita semua kembali dari majelis mulia ini membawa kemuliaan, diberkahi usianya, diberkahi kesehatannya, diberkahi rezekinya, halal yang melimpah ruah, berkahi ibadahnya, berkah ramah pelaksana. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya selesai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullah fil ghafilin kasyajarah khadra fi wasatil hasim." Qala aidan, "Dzakirullah fil ghafilin kal hayy fil mamat." Fil amwat. Dalam kebiasaan kita semua dari awal tadi Kiai Lukman, Kiai Sofa sering mendoakan bukan mendoakan diri sendiri, bukan minta didoakan, tapi memanjatkan doa untuk kita semua yang hadir, doa-doa kebaikan. Mengapa dalam tradisi Ikhwan Thariqah Qadir Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya dalam majlis-majlis manaqib senang sekali mendoakan, karena itu adalah ajaran yang dicontohkan oleh guru-guru Agung Al-Silsilah. Dimulai dengan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu mendoakan diri sendiri. Dan keterangan sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering oleh pengarang sahabat sampaikan, ketika kita mendoakan orang lain, ijabah doanya itu sebelum kepada orang yang kita doakan, ijabahnya kepada diri kita dulu yang mendoakan. Makanya tidak boleh mendoakan yang jelek kepada orang lain. Ketika kita memanjatkan doa yang buruk, yang jelek kepada orang lain, maka sebelum ijabah kepada orang yang kita doakan, yang doa kejelekan keburukan, ijabahnya ke kita dulu. Makanya jangan. Kita diajarkan oleh guru, diberi teladan untuk mendoakan yang baik-baik saja. Ketika kita mendoakan yang baik, kebaikan, bahkan mendoakan yang terbaik kepada orang lain, maka ijabahnya sebelum kepada orang yang kita doakan, ke kita dulu. Nah itu, alhamdulillah. Ini ada contohnya yang dipraktekkan oleh wakil talqin, salah satu wakil talqin pengarsaabah yang punya gedung tinggi, Menara 165. Tahu siapa? Ya, Bapak Dr. Kiai Haji Ari Ginanjar. Beliau adalah salah seorang wakil talqin Guru Agung Pengarsaabah. Ketika beliau mendirikan gedung atau Menara 165, di tengah-tengah perjalanan mangkrak, nggak bisa meneruskan membangun itu menara yang tinggi. Lalu apa yang dilakukan beliau? Ini pengakuan dulu, diceritakan saya kalau juga para pensahabat. Yang beliau lakukan adalah berdiri di depan gerbang proyeknya. Setiap ada orang yang lewat, beliau panggil, beliau doakan. Didoakan siapa aja, Bapak siapa namanya, Bapak sedang punya hajat apa? Ya saya lagi ini serius dong. Ya, setiap orang datang, setiap orang yang lewat, dia doakan. Bahkan secara khusus dia mendatangi gedung-gedung yang sedang mangkrak.
Yang punya gedung mangkrak itu dia datangin, mana yang punyanya? Bapak, ini kenapa? Baik Pak, kalau gitu saya doakan semoga gedung ini segera selesai. Dia akan terus dia. Dan beliau sampaikan ada keajaiban karena punya kebiasaan mendoakan yang seperti itu, proyek pembangunan Menara Suramadu berjalan lagi. Jadi ada rahasianya. Beliau membuktikan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mendoakan orang lain sebelum orang lain jadi, itu gedung beliau sudah jalan. Nah jadi kita juga berdasarkan itu ada dimensi sosialnya soalnya. Kalau kita usahanya lagi bangkrut, lagi mundur, datangi teman kita, saudara kita yang lagi bangkrut mundur, doakan. Jangan merasa bahwa wah nanti dia doakan maju, wah saya masih mundur. Jangan. Ya. Mana nih jomblowati? Ya. Kepada teman sesama jomblo sering mendoakan. Jangan, aduh Bapak Ibu Pak Kiai tolong doain ya, saya nih jomblo, minta didoain dulu. Tidak salah itu juga. Tapi mulai sekarang ada dimensi sosialnya, amalkan itu, praktekkan. Minta doa. Ya ibu minta doa, mendoakan orang, jangan minta doa mulu gitu. Ada yang jomblo menahun, kamu udah berapa lama menjomblo? Nih, sakit ya, sendiri terus. Baik, saya berdoa. Oh, doa serius, itu doakan dia. Ya, yang usahanya rumah, yang belum punya pekerjaan, sesama jobless saling mendoakan. Semoga hari ini atau besok kamu ada yang manggil kerja. Makanya saya ngomong begini karena udah hampir seminggu setiap hari saya di wall Facebook mendoakan, dan itu ternyata responnya luar biasa itu. Begitu saya, ya Allah, untuk saudara-saudaraku yang sedang kesulitan keuangan, ya semoga engkau beri solusi hari ini. Eta nu amin breber 300. Ya Allah, untuk saudara-saudaraku yang sedang terlilit hutang, semoga hari ini engkau lunasi. Ya tante, amin abah. Gusti. Berarti nu amin teh keur baru hutang loba pisan. Nasabah kalau gitu. Nah, ngamakeun teh. Dengan niat mendoakan orang lain itu ya ijabah dulu ke sini gitu. Ini coba di Facebook itu mendoakan gitu. Ada saudara yang lagi sakit. Ya Allah, enggak apa-apa. Ya Allah, untuk para ikhwan yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diampuni dosanya. Ulah galau wae dina Facebook gatu. Iya, masuk pasti diaminkan. Itu seneng orang itu didoakan lah. Jadi ada dimensi sosial, menyenangkan orang lain, menyenangkan, disenangkan, membahagiakan, dibahagiakan. Itu kan rumus dari pengersahabat. Meringankan urusan orang lain, diringankan urusan. Gitu. Nah tadi disinggung mengenai hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dzakirullah fil ghafilin kasyajaratil khadra fi wasatil hasim. Seorang yang selalu eling ka Gusti Allah. Jadi seorang yang eling ka Gusti Allah, selalu dzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang ghaflah, di tengah-tengah orang yang sering teu eling ka Gusti Allah, seperti pohon hijau di antara rumput-rumput yang kering. Artinya hadirnya, keberadaannya selalu menjadi penyejuk, selalu memberikan udara segar. Karena pohon yang hidup, pohon yang hijau itu adalah punya fungsi oksigen kalau dalam kehidupan. Selalu memberikan udara segar, selalu memberikan keteduhan gitu.
Ini kaitannya sabda kanjeng Nabi pengersa Abah ya. Diajar dikir teh sing aya deueun batur. Dikir teh ulah ngeunah sorangan tapi karasa ngeunah ku batur. Jadi seorang yang telah diusulkan ke makom dzakir Allah, yang selalu berzikir, istiqomahkan selalu ingat kepada Gusti Allah, itu efeknya atau dia menjadi seorang yang memberikan keteduhan, kesejukan, memberikan oksigen kehidupan ke orang lain. Yang kedua, seorang zakir Allah fil ghafirin kal hayy fil amwat, bainal amwat. Seorang yang selalu eling ke Gusti Allah di tengah orang-orang yang sering teu eling ka Gusti Allah, seperti orang yang hidup di antara mayat-mayat. Nah, geus kagambarnya. Jadi anu hirup mah ya tentu saja mayit mah kumanu hirup atuh. Mayit mah teu bisa naon. Rek dikuburkan, rek dialungkan, rek di mandian, rek tadi mandian, kumano hirup. Nah, seorang yang hatinya hidup, seorang yang hidup pasti nguruskan mayit. Nguruskan mayit itu pasti orang nu hidup. Pangersa Abah adalah sosok yang suka ngurusin, menghidupkan, bahkan bukan hanya ngurusin, tapi juga menghidupkan orang yang mati. Orang hidup tapi mati hatinya melalui talqin atau buah dari dikir itu, buah selalu eling ka Gusti Allah, dia benar-benar berfungsi ngurusin yang mayat-mayat, orang-orang yang mati, membangunkan yang tidur. Orang yang tidur tidak bisa membangunkan. Yang bisa membangunkan itu adalah orang yang tidak tidur. Jadi gambaran seorang yang telah diusulkan ke makam dzakir Allah itu seperti yang memiliki nguruskan jalma-jalma anu paeh hatena dihirupkan melalui kegiatan talqin. Kita juga harus jadi wasilah guru agung untuk orang-orang yang masih hidup tapi hatinya masih mati. Tasakur kepada Allah dan kepada guru agung karena telah menerima ajaran amalan para pecinta kesucian jiwa dengan mengajak siapa saja melalui talqin dikir ngahirupkeun anu pararaeh hatena. Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Istiqomah mengamalkan ajaran amalan para pecinta kesucian, ajaran amalan 124.000 wali, 125.000 nabi, 313 Rasulullah. Berkat karomah pangeran Al-Fatihah. Iya benar dia benar. Berterima kasih kepada Kiai Sopa dan dengan pengurus Madrasah Raudhah Dewan Al-Sanjali yang telah istiqomah manakib di madrasah ini. Semoga kita setiap datang ke sini ada perubahan, minimal parkirannya tadi di sana, sekarang udah mulai ke sini ya. Nanti katanya di sini akan dibangun ya 2 lantai. Kan berubah, makanya jadi ya tuh jadi. Jadi nanti mah di sini bukan hanya center untuk healing, ya, spiritual healing, juga menjadi pusat peradaban di kawasan Daiwan ini ya. Dan kita, ya itu makanya kita sekarang dikirnya dikir peradaban, dikir untuk membangun peradaban dengan dikir la ilaha illallah. Ya, senang sekali sekarang ada menjalankan fungsi bukan hanya untuk kita pusat Toriko, tapi juga ada
pengobatan di sini. Yes, ikut mempromosikan. Karena pasti oleh kiai orang yang berobat ke sini mah yang pertama talkin dikira dulu, ya. Talkin heula. Jadi yang jager talkin heula. Nu nyager kana talkin. Yang sisanya mah itu mah sisanya mah multivitaminnya ya. Nu pokokna obat nu paling pokokna talkin dikit. Jadi bawaan ka di pasien sing loba. Sampai antrian mana parkiran penuh supaya bisa cepet ngabangunnya itu. Ya. Teu butuh amplop eusina. Sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.